berapa bang kalau sehari ngojek itu? Saya bilang gitu kan. Ya kadang 1 juta, kadang 2 juta. Wah, lu jangan ini ya. Maksudnya jangan banyak omong lah, ikutin aja nanti setelah nyampe gua bawa siapa-siapanya gitu. Pokoknya beres lah, nanti pagi-pagi kalau kita udah selesai langsung dapat bayaran ojekannya. Buat apaan Ki itu minum gituan? Ya buat kita tuh percaya diri gitu, biar kita tuh berani. Kakinya tuh buntung sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami. Jadi, saya akan menceritakan yaitu sebuah kisah yaitu bisnis pengemis. Bagaimana ceritanya? Dan penasarannya, sahabat channel, ini kisahnya. Jadi di awal tahun 2010, sahabat channel. Ketika itu saya silaturahmi ke tempat teman saya. Jadi saya sebut saja namanya Jono, karena harus disamarkan nih sahabat channel, gak enak sama temen gitu kan, biarpun kita udah izin tapi katanya minta disamarkan gitu sahabat channel. Jadi di awal tahun 2010 nih sahabat channel, saya silaturahmi ke daerah Tangerang di tempatnya si Jono ini nih sahabat channel. Di daerah Tangerang saya berangkat tuh pagi nih ceritanya, dan kita udah kontek-kontekan sahabat channel. Nah ketika sampai di sana gitu kan, nyampe di depan rumahnya ya kan, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Yang nyambut istrinya nih sahabat channel. Saya tanya, Bang Jononya ada teh gitu kan. Oh Bang Jononya lagi beli material gitu kan. Ya udah, saya tungguin tuh di rumahnya. Ternyata ngobrol-ngobrol gitu kan, si Bang Jono ini lagi ngebangun nih sahabat channel, ngebangun rumah itu. Jadi rumah yang ditinggalin sekarang tuh ngontrak, jadi dia beli-beli bahan material buat rumah barunya. Nah sampailah si Bang Jono ini. Nyampe saya tanya, habis beli material bang gitu kan. Iya gitu kan. Ya udah, dia bilang ke saya, Chan lu ntar mampir dulu lah ke rumah gua yang baru gitu kan. Oh ya Bang Jono. Akhirnya saya dikasih unjuk tuh. Namanya kita kan temen lama, pengen tahu gitu kan. Akhirnya saya gak jauh dari tempat Bang Jono ngontrak ini. Akhirnya kita menuju rumah baru Bang Jono. Nah sesampai di rumah baru Bang Jono gitu kan, saya lihat kaget gitu kan. Rumahnya itu ada 4 lantai sahabat channel. Jadi dia sekaligus bangun 4 lantai. Saya bilang, wah hebat nih Bang Jono gitu kan. Ya alhamdulillah nih Chan gitu kan. Udah biaya berapa nih bang bikin rumah 4 lantai? Ya lumayan lah gitu. Yang jelas lumayan gede gitu. Ngobrol-ngobrol dengan ngobrol keadaan, tanya kabar baik gitu kan, tanya keluarga. Akhirnya saya sempatin nanya gitu, kerja di mana Bang Jono? Wah saya mah nggak kerja katanya gitu. Wah
Bingung, lah masa nggak kerja bikin rumah 4 lantai gini, tanahnya belum lebar, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya desak lagi, kerja di mana bang? Saya nggak kerja, saya ngojek. Nah, dia bilang gitu kan, saya ngojek. Ngojek apa bang? Gitu. Ya ngojek biasa, penumpang biasa gitu kan. Wah boleh tuh bang, gitu kan. Nanya, akhirnya dia ngebuka. Berapa bang kalau saya tanya nih, berapa bang kalau sehari ngojek itu? Saya bilang gitu kan. Ya kadang 1 juta, kadang 2 juta. Wah 2010 ngojek dapat 1 juta 2 juta. Keren juga nih gitu. Saya tanya sama Bang Jono bolehlah gitu. Mangkalnya di mana gitu. Ya lo makan-makan dulu lah di tempat gua. Nanti setelah makan baru gua pikirin jawabannya. Akhirnya kita makan dulu tuh. Makan, disediain kan. Wah makanannya enak-enak juga nih. Sekelas ngojek, makan menyambut saya tuh pakai ayam, ada lalapan, sayur asem. Mantep lah pokoknya Bang Jono. Nah setelah udah makan gitu kan, kita sambil ngerokok, terus dibikinin kopi gitu kan. Akhirnya si Bang Jono nanya ke saya, lu serius mau ikut gua? Kata gitu. Iyalah bang gitu, kerjanya jam berapa gitu kan. Ya paling kerjanya malam, gue Chan kerjanya gitu, bisa nggak lo berangkat malam? Saya pikir-pikir lagi, oke bisa bang, saya bilang gitu. Ya udah, ntar malam mau nggak? Nah si Bang Jono tuh ngajakin saya, ntar malam mau nggak gitu. Saya jawab, ya udah bang siap, tapi saya pulang dulu ya gitu, mumpung masih pagi gitu kan. Tinggal bilang ke istri gitu kan, ya udah lu balik dulu bawa pakaian gitu. Tapi lu jangan ini ya, maksudnya jangan banyak omong lah, ikutin aja nanti setelah nyampe gua bawa siapa-siapanya gitu. Kalau emang lo gak cocok sama pekerjaannya gitu kan, lo bisa bilang ke gua gitu. Ya udah bang, gue balik dulu lah, ini makasih banget nih. Akhirnya saya mutusin buat balik sahabat channel, karena kerjanya itu jam 10, sedangkan saya main itu masih jam 11. Saya pulang dulu gitu kan. Saya tanya istri saya gitu, saya kasih informasi ke istri saya, ya udah bismillah, mudah-mudahan ada hasil. Akhirnya saya tidur dulu. Nah nggak berapa lama gitu kan, saya udah siap-siap lagi nih berangkat jam 8 malam biar sampai Tangerang nih ya jam 10-an lah. Nah sesampainya saya balik lagi dari Jakarta ke mana, ke Tangerang gitu sahabat channel, nyampe lah ke tempat Bang Jono lagi gitu kan. Bang Jono juga udah siap-siap dan saya juga udah siap gitu kan. Akhirnya kita berangkat tuh 2 motor tuh sahabat channel. Cuman persyaratannya dia kalau kita namanya ngojek itu kita harus bawa helm 1 lagi gitu. Bang Jono bawa, saya bawa gitu. Bang nih gua kerjanya nganterin aja, nanya lagi. Udah lu gak usah banyak nanya gitu, ikutin aja arahan gua gitu. Oh siap bang gitu kan, saya jawab siap bang gitu. Akhirnya kita berangkat itu dalam keadaan gelap, ngelewatin perumahan, kadang ngelewatin kebun-kebun di 2010 itu gitu. Akhirnya nggak berapa lama saya ketemu gerbang di daerah Tangerang nih sahabat channel. Kok warnanya tuh kayak warna hijau gitu, kayak rumah sakit gitu sahabat channel. Akhirnya saya masuklah ke rumah sakit itu.
gitu sahabat channel. Masuk, ternyata itu rumah sakit, istilahnya orang yang cacat gitu sahabat channel. Orang yang cacat seumur hidupnya atau mungkin dalam kecelakaan atau gimana gitu sahabat channel. Nah saya masuk gitu kan, saya liatin kok orangnya, mohon maaf kok orangnya buntung semua, kakinya ada tangannya gitu kan. Ya pokoknya mohon maaf nih, itu cacat lah rumah sakit itu, orang-orangnya di dalamnya. Nah sampailah saya di suatu tempat gitu kan. Nah saya diunjukin sama Bang Jono gitu, Chan lo ntar bawa si Aki ini gitu kan. Saya sih ya udah iya aja gitu kan, gitu. Akhirnya saya coba kenalan sama Aki itu kan, itu karena kan belum kenal juga nih sahabat channel. Ki, saya Chandra nih Ki, gitu, kenalin. Oh ya, temennya Bang Jono ya? Iya, tadi udah bilang juga siang gitu. Saya dibawa sama Bang Chandra gitu. Iya Bang Jono gitu. Ya udah, gini aja, tenang aja, ikutin apa namanya, info dari saya gitu kan. Ya pokoknya beres lah, nanti pagi-pagi kalau kita udah selesai langsung dapat bayaran ojekannya. Oh gitu Ki. Iya gitu. Ya udah, akhirnya kita pun berangkat di jam-jam 11 lah sahabat channel. Saya berangkat gitu kan. Ya udah, saya masih ngikutin Bang Jono nih sahabat channel. Saya ikutin ya kan. Gak berapa lama tibalah di suatu pasar tuh sahabat channel. Tibalah di suatu pasar. Nah, si Bang Jono bilang gitu, Chan gua tinggal ya, selanjutnya lo ikutin info aba-aba dari si Aki gitu. Ya udah, akhirnya saya tinggal berdua nih sama Aki. Ki, terus gimana Ki gitu. Ya udah, sekarang kita nyari apotik 24 jam gitu sahabat channel. Saya bingung, udah sampai pasar gitu kan. Akhirnya nggak berapa lama ya udah saya turutin tuh si Aki itu mau kemana. Akhirnya saya bawa dia ke apotik gitu. Dia ngeluarin duit gitu, dia nggak mau turun dari apotik, dia keluarin duit gitu. Chan nih, bilang beli alkohol 70%, dia bilang gitu. Hah? Beli alkohol 70%. Oh ya Ki, itu kan jadi yang 70% tuh yang buat kayak ngebersihin luka-luka gitu sahabat channel. Udah beli itu, nah ada warung kelontong yang kecil-kecil gitu, sama sekalian beli ale-ale gitu, ale-ale dua gelas lah gitu ukurannya. Ya udah, di warung itu dia minta bukain. Nah ale-ale itu dioplos gitu sahabat channel, sama 70%-nya tuh alkohol gitu kan. 70%-nya alkohol diaduk gitu kan, diaduk sama Aki itu diminum. Antara ale-ale itu yang minuman yang 1000 itu yang murah, sama 70% diminum. Saya tanya sama si Aki gitu kan, buat apaan Ki itu minum gituan? Ya buat kita tuh percaya diri gitu, biar kita tuh berani. Saya bingung juga gitu kan, minum saking apa ya, ya kalau enggak minum minuman yang lumayan lah. Ini mah enggak, si Aki-Aki minumannya alkohol sama tuh ale-ale gitu sahabat channel. Ya udah, saya nggak banyak nanya. Ya udah siap gitu kan, kita ke arah pasar tadi gitu, putar balik, nyampelah di pasar gitu. Nyampelah di pasar, saya
awalnya nggak tahu, kata si Aki bilang anterin saya ke kamar mandi gitu kan. Ya udah, di pasar saya cari tuh kamar mandi toilet umum gitu kan. Dari awal penjemputan tuh normal gitu sahabat channel, begitu ya maksudnya kakinya tuh normal, begitu keluar dari kamar mandi sahabat channel itu dia posisinya udah ada di bawah ngerangkak gitu, dan dia tuh udah pakai kayak apa namanya ikat ban gitu, kakinya diikat dan kakinya itu buntung sahabat channel gitu, kakinya buntung. Nah saya suruh bawa tasnya itu gitu, bawa tas apa si Aki yang isinya tuh apa namanya kakinya, kaki palsunya gitu. Ya udah dikasih ke saya, nih kamu gendongin aja, di situ ada warteg, kamu makan, kamu minum, nanti saya ke situ, saya yang bayar gitu. Jadi dia target operasinya pengemis ini itu jam 12 sahabat channel di pasar-pasar. 2010 tuh di daerah Tangerang itu masih pada blok sahabat channel. Saya begitu dia ngerangkak gitu dengan dalam keadaan kakinya nggak ada, itu saya ngiris banget gitu, ngebayangin mulu gitu. Saya bilang, ini bener nggak saya kerja kayak gini, saya bilang gitu sahabat channel. Ya udah, saya gak banyak pikiran, saya ke warteg dulu lah, makan, minum, ngerokok, ada semua di situ sahabat channel. Saya tungguin tuh jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan. Gak berapa lama sambil saya duduk tiduran gitu di warteg itu sahabat channel, akhirnya si Aki bangunin saya gitu di bawah. Dia gini-gini, bangun katanya gitu, ini udah selesai, gendong saya ke kamar mandi. Itu dalam keadaan blok gitu sahabat channel, blok banget lah, namanya pasar gitu, masih malam gitu. Tuh saya gendong tuh sahabat channel, saya gendong dengan kakinya tuh buntung gitu sahabat channel. Ya udah, saya gendong itu ke kamar mandi, itu saya sambil diliatin orang-orang tuh sahabat channel, ya kan, diliatin orang-orang. Ya udahlah, bodo amat, nggak peduli gitu kan, namanya yang penting saya dapat uang aja. Masuk ke kamar mandi, akhirnya dia dibersihin gitu, bersihin, terus dia minta kaki palsunya lagi gitu sahabat channel. Ya udah, saya kasih tuh kakinya, Niki gitu. Dia yang tahu gitu, masang-masang kakinya gitu kan, diikat lagi pakai ini, ganti dengan celana yang bersih yang saya bawa pakai tas itu di bawah. Udah, dia bersih lagi, rapi lagi gitu. Ayo kita makan katanya. Nah saya udah makan Ki, udah makan lagi gitu. Nah setelah di warteg tuh makan tuh dia, habis makan nanyain ke tukang wartegnya, ini berapa nih gitu kan, ini berapa, sekalian bayarin tuh sama si Aki gitu kan, dibayarin. Setelah dibayarin kata si Aki, ayo anterin gua pulang gitu kan, kata si Akinya. Nah akhirnya saya nggak lama tuh dikasih lah 300.000 gitu, kata si Aki. Ya sekarang agak sepi gitu, saya kasih 300.000 dulu ya gitu. Wah Ki, nggak usah banyak-banyak gitu, kalau sepi mah ya udah gitu, udah pegang aja gitu, karena lo kan baru, takutnya ntar gua kasih sedikit lo nggak mau jalan lagi sama gua gitu kan. Akhirnya ya udah, saya anterin pulang tuh sahabat channel si Aki itu. Saya anterin pulang. Dalam perjalanan tuh sambil naik motor, saya pikir ini halal nggak ya gitu kan.
Akhirnya ya udah, pokoknya dalam perjalanan nganterin Aki itu saya kepikiran terus gitu sahabat channel. Jadi wah, kayaknya nggak pas banget, kebayanginnya tuh dia ngeresok apa ke bawah tanah gitu dengan minta-minta gitu. Dan tadi saya makan di warteg tuh karena ngebayangin itu jadi mual gitu sahabat channel. Jadi pengen saya muntahin lagi gitu. Ya udah, akhirnya sesampainya di tempat tempatnya si Aki ini, udah gitu sahabat channel, nyampe udah pamitan gitu kan, saya pulang gitu sahabat channel. Nah, dalam perjalanan pulang tuh ternyata di situ tuh banyak banget pengemis, tapi rumah-rumahnya tuh kaya-kaya sahabat channel. Ada yang bikin ruko, ada yang jualan kelontongan, ya pokoknya yang saya lihat tuh lumayan lah gitu. Dalam perjalanan cuman saya mikir gitu, kayaknya nggak enak banget itu dimakan rezekinya gitu sahabat channel. Selama pulang gitu kan, akhirnya saya pulang gitu kan, saya pulang, saya ceritain ke istri saya, ceritanya gini-gini. Kata istri saya, ya udah, kalau kerja kayak gitu mah nggak bakalan bener gitu, udah duitnya disodakohin gitu, udah kerja lagi yang seperti biasa aja. Kalau nyari sampingan terus kerjaannya gak bener, nanti belum ketangkep sama Pol PP atau gimana gitu kan gitu. Jadi buat ambil hikmahnya gitu, jadi pengemis-pengemis yang di jalan yang buntung itu sahabat channel, kalau ditangkap Pol PP gitu, itu seakan-akan kalau kita yang nggak tahu itu kayak kasihan gitu. Padahal pemerintah tuh udah nyediain khusus rumah sakit orang yang cacat itu diterima gitu, diurusin, terus diurusin makannya gitu. Kadang dia suka bandel keluar lagi, dan bahkan dari cacatnya itu disalahgunakan buat ngemis gitu sahabat channel. Itu sih pengalaman saya nganterin si aki-aki ngemis di pasar gitu sahabat channel. Untuk kali ini kayaknya saya nggak bisa gitu, jadi cuman sehari doang. Cuman istri katanya udah duitnya sodakoin aja gitu, malah nanti kerjanya jadi kepikiran. Mungkin itu aja sahabat channel pengalaman saya, yaitu bisnis pengemis. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.